Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Divine Move. Di film ini mengisahkan seorang pemain baduk profesional yang membalas dendam atas kematian kakaknya. Film ini dirilis pada Juli tahun 2014 dan mendapat tanggapan yang sangat bagus dari masyarakat dan diperankan oleh Jun Woo Sung sebagai tokoh utamanya. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di scene pertama, kita akan diperlihatkan karakter utama di kisah ini yaitu Taesuk. Dia adalah seorang pemain baduk profesional yang sedang bertanding di turnamen baduk dan akhirnya dia kalah. Saat dia pulang dari pertandingan, dia dicegat oleh kakaknya yang bernama Moon Seok. Moon Seok bermaksud meminta tolong kepada Taesuk untuk memandunya bermain baduk untuk berjudi. Taesuk pun setuju. Kemudian mereka pun pergi ke tempat pertandingan. Taesuk yang berubah pikiran karena merasa ada yang tidak beres ingin membatalkan. Tapi Moon Seok memaksanya dan meyakinkannya bahwa akan baik-baik saja. Moon Seok pun masuk ke gedung itu dengan membawa sejumlah uang. Di sini permainan pun dimulai. Di dalam, Moon Seok bermain baduk dengan seorang pria bernama Sung So. Sedangkan Taesuk dan Kong So di dalam mobil untuk memandunya dari jarak jauh. Ternyata di pihak Sung So juga bertindak curang seperti Moon Seok. Dia dibantu oleh Master Wang, Adari, Baekop, dan sang bos bernama Salso. Master Wang yang kesulitan melawan Taesuk kemudian diganti oleh Baekop. Permainan yang awalnya bisa diatasi oleh Taesuk berubah menjadi sulit. Di dalam mobil, Kongso ingin ke kamar mandi. Kongso pun keluar dari mobil dan pergi ke toilet. Tiba-tiba petir menyambar, saluran komunikasi Taesuk dengan kakaknya pun terputus. Akibatnya Moon Seok tidak tahu perintah Taesuk dan memutuskan melangkah sendiri. Dan akhirnya Moon Seok pun kalah dengan mudah. Kemudian Adari keluar menghampiri mobil Taesuk. Taesuk dihajar oleh Adari dan membawanya masuk ke dalam. Kongso yang melihat itu di kamar mandi hanya bisa bersembunyi ketakutan. Di dalam kakaknya sudah babak belur. Dia hanya bisa terus memohon ampun, tapi itu semua hanya sia-sia. Kakaknya masih terus disiksa dengan sangat kesakitan. Kemudian datanglah si bos Salso dan berkata padanya, "Ayo main denganku, jika kau menang akan kulepaskan kakakmu." Mereka pun mulai bermain baduk. Saat Taesuk melihat kakaknya, dia tak kuat karena terus disiksa. Dia menjatuhkan bidaknya. Dan itu tidak bisa diulang walaupun Taesuk memohonnya karena tak sengaja. Dan akhirnya Salso menusuk Taesuk di bagian dada dan membunuh kakaknya di bagian leher. Salso kemudian memberikan pisaunya kepadanya agar dia yang dituduh membunuh kakaknya. Kemudian mereka meninggalkan Taesuk dan kakaknya. Dan disinilah kisah The Divine Move ini dimulai. Kemudian skin berganti di sebuah sejarah. Seorang polisi yang sedang bermain baduk dengan seorang napi yang disebut Pak Kim dan juga bos mafia. Skin berganti di dalam berjarah. Di sana diperlihatkan Pak Kim bos mafia dan napi sedang bermain baduk. Saat Pak Kim kehabisan langkah di permainan baduk, Taesuk kemudian memberitahu langkah selanjutnya dengan luka di matanya. Hal ini membuat Pak Kim kagum kepadanya. Kemudian Taesuk diperkenalkan dengan kepala penjaga. Karena kepala penjaga dan Pak Kim sering bermain baduk dan Pak Kim kalah, maka Pak Kim menyuruhnya bermain baduk dengan kepala penjaga. Saat kepala penjaga bermain dengan Taesuk, kepala penjaga kalah dengan mudah, sehingga kepala penjaga suka kepadanya. Kemudian Pak Kim menyuruh Taesuk untuk berjudi dengannya, karena kepala penjaga suka berjudi. Taesuk mengajukan beberapa permintaan kepada kepala penjaga jika dia menang, dan bertaruh uang 10 juta won yang diberikan oleh Pak Kim. Dan benar saja, kepala penjaga kalah dan Taesuk pun menang. Kepala penjaga pun mengabulkan permintaannya, tapi sebelum dia dibebaskan, Taesuk harus dipenjara di ruang isolasi.
Saat di penjara isolasi, Taesuk menemukan tulisan dan isinya mengajaknya bermain dari penjara sebelah. Taesuk pun mengiyakan, tak diduga seorang di penjara sebelah sangat hebat, sampai membuat Taesuk selalu kalah. Di dalam penjara, Taesuk terus berlatih dengan orang itu. Saat Taesuk tanya dia siapa, dia tidak menjawab. Hari-hari pun berlalu. Lalu Taesuk mendapat perintah dari orang itu. Setelah bebas, temui dan cari orang yang bernama Jo di Guangxiu Dong. Kemudian Taesuk keluar dari sel isolasi dan menemui Pak Kim untuk berterima kasih dan akan menjadi anak buahnya selamanya seperti yang dijanjikan. Tapi sebelum itu dia meminta diajari bela diri karena akan membalas dendam atas kematian kakaknya. Taesuk kemudian diajari seni bertarung oleh anak buah Pak Kim. Dia terus berlatih hingga mengalahkan semua anak buah Pak Kim, hingga dia bebas dari penjara. Di tempat lain, Salso dan anggotanya melakukan transaksi untuk seorang bocah yang bernama Riang Riang. Dia adalah bocah yang sangat ahli dalam bermain baduk. Disebut-sebut, bocah itu adalah sang dewa baduk. Transaksi jual beli bocah itu pun terjadi. Salso tidak suka dengan kesepakatan tersebut dan membunuh semuanya dan membawa Riang Riang pergi. Riang-riang kemudian diserahkan ke Baikop untuk mengurusnya. Di tempat berbeda, Taesuk mendatangi rumah kakak Munseok dan bertemu keponakannya. Dia kemudian memberinya uang dan pergi. Taesuk pergi mendatangi rumah perjudian baduk untuk mencari Adari, dan dia bertemu Adari. Taesuk pun masuk ke tempat itu, dan Taesuk akhirnya mengajak Adari untuk bermain. Adari sepertinya tidak mengenalinya. Dan permainan pun dimulai. Taesuk pun dikalahkan dengan mudah sampai uangnya habis. Ketika Andari akan pergi, dia meminta bermain lagi dengan taruhan sentil jidat. Andari pun setuju dengan permintaan konyol itu. Taesuk yang sejak tadi mengalah akhirnya menang. Andari yang tak menyadari itu adalah Taesuk mempersilahkan dahinya disentil oleh Taesuk. Sentilan itu sangat menyakitkan, sampai membuat Andari marah dan mengeluarkan pisau. Taesuk pun menghajarnya dengan mudah hingga dia jatuh tak sadarkan diri. Saat Adari sadar, dia sudah diikat di tiang tembok. Tapi Adari belum menyadari itu adalah Taesuk. Hingga Taesuk memecahkan satu kacamata miliknya. Barulah Adari sadar bahwa itu Taesuk. Tanpa ampun, Taesuk menyiksanya seperti yang telah dia lakukan sampai dia meninggal. Kemudian di tempat lain terlihat Kongso, rekan lama Monseok, sedang dikejar-kejar oleh sekelompok preman pasar. Kemudian Taesuk menyelamatkannya dan membawanya ke markas Taesuk. Dia ingin mengajaknya untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Kemudian mereka mencari Sang Yesus alias Pak Jo, seperti yang diperintahkan oleh seseorang misterius di dalam penjara. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan seseorang yang disebut-sebut Sang Tuhan alias Pak Jo. Dia sangat hebat walaupun matanya buta. Taesuk kemudian bermain melawannya dan kalah. Taesuk pun mengajaknya minum dan mengajaknya bergabung dengannya. Pak Jo pun menerimanya karena musuhnya sama dengan musuh Taesuk. Kemudian Pak Jo mengajak mereka menemui seseorang lagi. Dia adalah rekannya Pak Jo di masa lalu. Dia biasa dipanggil dengan sebutan tukang kayu dan kondisi tangannya hilang satu. Awalnya tukang kayu menolak bergabung. Tapi setelah dipaksa oleh Pak Jo untuk kembali berhadapan dengan musuhnya, akhirnya dia setuju. Mereka pun kemudian rapat dan mulai menganalisa lawan-lawan mereka. Dimulai dari Sungso, sang pelucut pengusaha, kemudian Master Wang, ahli berkedok kaligrafi, Adari, sang kolektor dan rentenir, dan seorang wanita bernama Baikop. Dan yang terakhir adalah Salso yang tidak lain adalah bos dari musuh mereka. Taesuk kemudian pergi ke sebuah bar di mana Baikop sering ke sana.
Dan benar saja dia menemukan Baekop sedang bermain mahjong. Taesuk tak menaruh dendam ke Baekop karena dia tidak ikut dalam tragedi kematian kakaknya. Salah satu dari mereka memanggil Taesuk dan mengajaknya bermain mahjong. Setelah mereka selesai bermain mahjong, Taesuk sedikit berbicara kepada Baekop dan mengajaknya bertemu lagi untuk bermain baduk. Saat Taesuk pergi, di depan lift dia bertemu Salso, tapi Salso tidak mengenalinya. Kemudian Taesuk dan anggotanya mengirim Kongso ke tempat perjudian milik tim Salso. Kongso diberi identitas seorang pengusaha. Di permainan ini Kongso disuruh terus-terus mengalah dan meminjam uang di kasir sehingga mereka mengira Kongso adalah mangsa yang empuk karena gila judi. Beberapa hari berlalu, Kongso terus-terusan menghabiskan banyak uang di sana. Suatu saat Gongsu bermain, tapi kali ini dia dipandu oleh Pak Jo dan tukang kayu, dan Taesuk mengawasinya di dalam. Dan benar saja Gongsu pun menang. Lawan Gongsu tak terima kalah dan curiga kalau Gongsu curang. Lawan Gongsu menyuruh penjaga memeriksanya. Tapi Gongsu bisa lolos karena sudah bekerja sama dengan pelayan di sana. Dan keributan itu pun menarik perhatian Sungso. Sungso langsung menghajar lawan Gongsu. Kemudian dia menawarinya untuk bermain bersama. Skin berganti di mana Taesuk bertemu lagi dengan Baekop dan bermain mahjong. Ternyata di sana ada Salso yang juga ikut bermain. Mereka mencoba mencari informasi tentang siapa Taesuk. Taesuk mengaku adalah seorang programmer. Permainan pun selesai dan Taesuk berbincang dengan Baekop. Melihat Baekop dan Taesuk akrab, Salso tidak menyukainya dan menghajar Baekop. Keesokan harinya, Kongso bermain baduk melawan Sungso. Mereka bermain di truk kontainer milik Kongso. Kongso mengatakan itu tempat kerjanya memproduksi film-film porno. Permainan pun dimulai. Kongso yang dipandu oleh tukang kayu dan Pak Jo akhirnya menang dengan mudah. Sungso yang tidak terima dengan kekalahannya pergi menemui Master Wang dan meminta bantuan Master Wang untuk membantunya. Sungso pun pergi menemui Kongso dan bermain kembali dengannya. Permainan pun dimulai. Di pihak Sungso dipandu oleh Master Wang, sedangkan di pihak Kongso dipandu Pak Jo dan tukang kayu. Permainan pun dimenangkan oleh Kongso, dan Master Wang menyuruh Sungso pergi dari sana karena dia telah dipermainkan oleh Kongso. Karena tidak terima, Sungso ingin membunuh Kongso. Tiba-tiba pintu terbuka dan Taesuk menolongnya. Disinilah terjadi perkelahian antara mereka berdua. Sedangkan di luar tukang kayu dan Pak Jo mengawasi dan mengikuti Master Wang yang berusaha kabur. Tanpa pikir panjang, tukang kayu menabrakkan mobilnya ke Master Wang. Sungso pun kalah dalam perkelahian tersebut. Sungso kemudian dibawa ke suatu tempat seperti di ruang mesin pendingin. Taesuk mengajaknya bermain baduk. Jika dia bisa menang, dia akan dilepaskannya. Terlihat di meja ada pisau dan pasir waktu. Sungso yang tak kuat kedinginan akhirnya mengambil pisau dan menyerang Taesuk. Perkelahian pun terjadi dan akhirnya Sungso kalah lagi. Taesuk memberinya kunci rahasia di kertas lembar baduk, tapi mana sempat keburu kedinginan. Kemudian Taesuk pergi ke sebuah bar di mana tempat Baekop berada. Di sini mereka berdua bermain baduk dengan taruhan saling mengabulkan permintaan jika menang. Mereka pun bermain baduk. Di sini terlihat Taesuk menaruh hati kepada Baekop. Dan permainan pun dimenangkan oleh Taesuk. Saat Baekop pergi, dia menarik tangannya, dan mereka saling memandang. Dan akhirnya mereka berciuman dan bertukar air liur. Keesokan harinya, Taesuk menelpon Salso dan memberitahu bahwa Sungso ada di lemari pendingin yang sudah mati membeku. Dan di dalam lemari ada Adari yang sudah mati juga.
Taesuk menyuruh Salso untuk pergi ke tempat Master Wang. Saat Salso sampai, Master Wang sudah dalam kondisi disekap. Taesuk memberi sebuah kertas di meja untuk bermain baduk secara online dengan taruhan uang 6 miliar dan Salso harus bertaruh lidah Master Wang. Dan permainan pun dimulai. Awalnya Master Wang menang dan percaya diri bahwa dia akan menang. Ternyata Taesuk hanya mengalah di awal permainan untuk melihat strategi Master Wang. Dan benar saja, Master Wang kalah dan harus dipotong lidahnya. Dan akhirnya Master Wang juga terbunuh. Tim Taesuk kemudian merayakan kemenangannya sejenak, karena 3 musuh sudah mati, tinggallah sang bos yaitu Salso. Sedangkan Salso mulai mengetahui identitas Taesuk dan anggotanya. Besoknya Pak Jo dan Koso pergi untuk mengunjungi anaknya Pak Jo. Ternyata mereka sudah ditunggu oleh anak buah Salso, lalu mereka dibawa ke tempat Salso dan disiksa. Salso kemudian menelpon Taesuk yang berada di pemakaman kakaknya dan mengajaknya bertanding dengan uang 6 miliar dan nyawa anggotanya sebagai taruhannya. Pak Jo yang tak tega mendengar Kungso tersiksa mengajak taruhan bermain dengan nyawa Pak Jo sebagai gantinya. Permainan pun dimulai. Pak Jo dibantu oleh Kungso karena papan baduknya bukan papan baduk untuk orang buta. Sedangkan Salso bermain curang dengan dibantu Dewa Baduk yang tak lain adalah Riang-Riang. Akhirnya Pak Jo pun kalah. Tanpa diduga Pak Jo ingin membunuh Salso dengan pisau yang ada di tongkatnya. Tapi Pak Jo kalah kuat dengan Salso. Dan akhirnya Salso menusuk Pak Jo di bagian dada dan tangannya ditusuk di meja. Tak lama kemudian Taesuk dan tukang kayu pun tiba dan menyelamatkan Pak Jo sebelum bertanding melawan Salso. Taesuk mengantar mereka berdua ke mobil tukang kayu. Karena kondisi Pak Jo yang tua dan sudah parah, akhirnya Pak Jo pun meninggal. Taesuk kemudian kembali untuk menyelamatkan Kungso dengan bermain dengan Salso. Walaupun sudah diperingatkan oleh Baikop, tapi Taesuk tetap maju. Permainan pun dimulai. Di tengah permainan, Salso menyuruh anak buahnya untuk membunuh tukang kayu. Tukang kayu yang menunggu di parkiran pun menghadapi anak buah Salso yang sangat banyak. Keadaan semakin gawat saat Salso memperingatkan Taesuk jika dia menang, dia akan membunuh Baikop dan Riang-Riang. Anak buah Salso bersiap dengan mengancam Baikop. Baikop yang tidak takut dengan ancaman itu memberi kode ke Riang-Riang. Dia memberi kode agar membuat permainan menjadi seri, dan benar saja permainan itu menjadi seri. Salso pun marah lalu membawa Baikop kemudian menusuknya di bagian perut. Taesuk yang marah ingin menghajarnya, tapi anak buahnya melindunginya, dan perkelahian pun terjadi. Taesuk mengajar semua anak buah Salso sendirian hingga hampir semua anak buahnya dikalahkan. Tiba-tiba Salso dengan curang berusaha menusuk Taesuk di bagian perut, tapi dia berusaha menahannya. Dan akhirnya Taesuk menang, dan terduduk sambil menatap Baekop. Kemudian Riang-Riang datang mendatangi Taesuk. Dan Skin berganti di sebuah kedai. Taesuk mendatangi anaknya Pak Jo dan memberikan sebuah cek bernilai 1 juta won dan berkata, "Aku adalah rekan kerja ayahmu." Lalu dia pergi dan di jalan dia bertemu dengan keponakannya. Sedangkan tukang kayu selamat dan memahat patung kayu Pak Jo. Taesuk kembali di mana dia pertama kali bertemu dengan Pak Jo dan mengenangnya di sana. Dan di skin terakhir, Taesuk dijemput Kongso, dan ternyata di dalam mobil itu ada Baikop yang masih hidup, dan Reang-Reang. Dan kisah ini pun berakhir. Itulah kisah pemain baduk yang membalas dendam kakaknya di film The Divine Move. Film ini menjadi agak mengganjal dengan lawan Taesuk di penjara yang mengajarinya bermain baduk.
Terima kasih, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Next, mau bahas film apa lagi guys? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.